Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di ibadah minggu pelayanan anak pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, Ci ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Jangan lupa pakai gaya ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah cintanya. Apabila kita sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Sekarang kita mau nyanyi Allahku besar, kuat dan perkasa. Oke adik-adik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi-Nya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi-Dia. Oh oh, gunung milik-Nya, sungai milik-Nya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi-Nya. Oh oh. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup mata, ikutin Ci berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memulai kembali ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi kembali. Kita akan nyanyikan Rejoice in the Lord. Always. Musik. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Bahasa Memuji Tuhan Indonesia. selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari
kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi Firman-Mu pelita. Jangan lupa siapin Alkitabnya adik-adik. Sudah lihat adik-adik bernyanyi, memuji Tuhan bersama dengan Enci Asa, Enci Vanessa, dan Enci Natanya. Luar biasa adik-adik puji Tuhannya ya. Saya juga percaya bahwa adik-adik di rumah sukacita memuji Tuhan bersama dengan teman-teman. Mungkin ada yang nginep di rumahnya, ada saudara yang nginep di rumahnya. Luar biasa ya. Sekarang kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Adik-adik semua lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa dulu ya. Kita satu di dalam doa. Enci yang berdoa ya, lipat tangan, tutup mata adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan dan siap membacanya. Kami percaya Tuhan, Engkau menuntun kami sehingga kami boleh mengerti apa yang kami baca dan kami dengarkan pada pagi hari ini. Dan biarlah kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan boleh melakukannya dalam kehidupan kami sebagai orang percaya dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan baca pagi hari ini dari kitab Yoel. Yoel 2. Coba, kitab Yoel itu di perjanjian apa ya? Bagus, adik-adik pintar. Itu kitab Yoel ada di perjanjian lama ya. Kitab Yoel ini gak banyak pasalnya adik-adik, sedikit sekali. Tapi dia termasuk nabi kecil kalau dikelompokkan sebagai nabi kecil karena pasalnya cuma sedikit. Untuk anak-anak tanggung ya ingat tuh, Nabi Yoel itu termasuk di dalam kitab nabi kecil karena isi pasal firman yang ditulisnya itu cuma sedikit, nggak banyak ya. Nah, kita akan baca firman Tuhan saat ini. Semua sudah buka dari Yoel 2 ayat 28 dan 29. Kita sama-sama ya adik-adik. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian firman Tuhan pada pagi ini dari kitab Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 29. Nah, adik-adik tahu enggak? Roh Kudus itu adalah roh Tuhan. Ya, yang selalu mengajarkan kita apa? Berbuat baik. Contoh yang paling gampang kita berbuat baik seperti apa sih? Kita mau menolong teman kita. Kita sayang sama mama dan papa, juga adik dan kakak kita. Dan pasti kalau berbuat baik juga kita nggak lupa beribadah hari Minggu di pelayanan anak. Nah, itu roh Tuhan
selalu mengajarkan kita berbuat baik. Roh Tuhan gak pernah mengajarkan hal-hal yang jelek. Gak pernah mengajarkan, adik-adik berbuat jahat. Enggak. Tidak pernah Roh Tuhan mengajarkan itu, atau Roh Kudus tidak mengajarkan itu. Roh Kudus mengajarkan selalu berbuat baik. Tadi contoh yang Ci kasih tahu ya, contohnya yaitu sayang kepada mama, papa, adik, kakak, ya, rajin berdoa, rajin beribadah hari Minggu di pelayanan anak, ya. Lalu sayang juga sama temannya, enggak suka berantem, karena pasti hal yang baik yang diajarkan oleh Roh Kudus. Nah, sekarang adik-adik, ya, kalau adik-adik yang suka berantem, yang enggak suka berdoa, ya, selalu marah-marah, tahu enggak? Roh Tuhan tuh pasti akan mengingatkan kalian, pasti akan menegur kalian. Kenapa? Dia harus ingetin, adik-adik harus berbuat baik. Harus, tadi yang Ci bilang, harus selalu berbuat baik. Roh Tuhan tuh gak pernah yang ajarkan yang jelek, gak pernah. Ya, jadi dia akan ingatkan kalau adik-adik udah mulai berantem, adik-adik mulai marah-marah, pasti dia ingetin. Hei, kamu gak boleh marah-marah, hei, kamu gak boleh berantem. Karena apa? Roh Tuhan selalu mengajarkan yang baik. Nah, adik-adik, dulu, ya waktu itu dulu juga Nabi Yoel diajarkan atau dikasih tahu sama Tuhan. Kamu harus kasih tahu umatku, mereka tidak boleh berbuat dosa, mereka gak boleh berbuat jahat. Jadi Nabi Yoel bilang sama umat Tuhan, hei kalian ingat firman Tuhan mengajarkan kalau kalian tidak boleh berbuat dosa. Itu Nabi Yoel dulu tuh disuruh ingatkan, ya, untuk umat-umat Tuhan. Tidak boleh berbuat jahat, harus tidak boleh berbuat dosa, harus selalu berbuat baik. Nah, kalau umat Tuhan sudah berbuat dosa, Tuhan tegur juga, ya. Pada zaman Nabi Yoel ada itu wabah belalang. Wah, ngapain? Dia makan semua tanaman-tanaman. Wah, orang takut. Ya, orang takut. Kenapa? Bisa mereka mati kelaparan karena makanan tanaman-tanaman dimakan sama belalang. Itu zaman Nabi Yoel. Nah, makanya anak-anak Tuhan harus ingat, kita diajarkan untuk berbuat baik, gak pernah berbuat jahat. Jadi adik-adik ingat, selalu berbuat baik kepada teman, kepada mama, papa, kakak, adik, oma, opa, siapapun yang kalian kenal. Kalian harus berbuat baik. Apalagi rajin beribadah. Nabi Yoel aja sudah ingatkan umat Israel tuh waktu itu. Kalian harus berbuat baik, enggak boleh enggak, harus berbuat baik. Nah, ya. Oleh karena itu adik-adik, janji Tuhan, ya adik-adik, roh Tuhan atau Roh Kudus akan bersama-sama dengan adik-adik selalu untuk mengingatkan selalu berbuat baik. Berbuat apa? Berbuat baik, ya. Jadi ingat, kalian harus berbuat baik, karena Roh Tuhan akan mengingatkan kalian, Roh Kudus akan mengingatkan kalian untuk selalu menjadi anak-anak Tuhan yang jempolan, anak-anak Tuhan yang selalu berbuat baik. Nah, adik-adik jangan lupa juga rajin beribadah, ya. Walaupun kita cuma online, tapi adik-adik udah ikut ibadah, luar biasa. Kalian tidak pernah lupa sama Tuhan kalian, ya. Oke adik-adik, jadi selalu terus berbuat baik, ya. Adik-adik, tadi adik-adik sudah dengar cerita, sekarang kita mau berdoa, bersyukur sama Tuhan, ya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami melalui apa yang harus kami lakukan
Karena kami punya roh Tuhan, kami punya Roh Kudus yang selalu menuntun kami untuk selalu berbuat baik kepada teman kami, mama papa kami, adik kami, kakak kami, semua Tuhan. Dan kami juga selalu diingatkan untuk selalu berdoa, bersyukur. Ada dalam ibadah syukur PA. Sehingga Tuhan Yesus kami sadari, kami anak-anak Tuhan yang luar biasa. Karena kami punya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Dan biarlah itu Tuhan boleh terus berada dalam hati dan pikiran kami. Dan terus boleh bertumbuh. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Inilah doa kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin hari ini tidak ikut ibadah. Kami percaya Tuhan, Engkau saja yang mengetuk pintu hati mereka. Sehingga minggu depan Tuhan, mereka boleh ada juga bersama-sama dengan kami. Bersekutu kembali. Karena mereka harus bersyukur, mereka punya Tuhan yang luar biasa. Punya Roh Kudus yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Bagi adik-adik kekasih kami yang sakit, Engkau jamah mereka. Engkau sembuhkan mereka, sehingga Tuhan, mereka juga boleh ada dan bersekutu kembali. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saat ini Bapa, keadaan saat ini, di mana kami tidak bisa bersekutu di rumah Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, waktu Tuhan tidak pernah salah, dan tepat pada waktunya kami akan kembali bersekutu bersama dengan teman-teman, enci-enci ataupun engku-engku sekolah minggu yang berada di pelayanan anak GPB Jemaat Ebenezer. Sehingga Tuhan Yesus, kami boleh berbagi cerita, sukacita kami, di mana kami boleh beribadah melalui online, dan bagaimana kami merasakan sukacita kami beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, kami naikkan dalam satu nama. Nama yang indah, nama Tuhan Yesus, yang menjadi jawaban bagi doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Amin. Adik-adik, kita udah selesai dengerin firman. Sekarang kita mau nyanyi lagu Siapa yang Berpegang. Jangan lupa persembahannya dikasih ke mama atau papa, biar mama dan papanya bisa kasih ke gereja. Sekarang kita mau nyanyi Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan.
adik-adik, kita udah mau akhirin ibadah ini. Sekarang kita mau nyanyi lagu Dunia Boleh Katakanku. Jangan lupa ikutin gaya encinya. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia tinggal dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia tinggal dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ya, adik-adik, saatnya kita akan akhiri ibadah minggu pelayanan anak GPIB Ebenezer. Oleh karena itu, Ci Ocha, Ci Asa, Ci Vanessa, juga Ci Natanya, kita ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, karena kita akan berdoa penutup. Lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh beribadah bersama-sama. Kami juga diajarkan untuk berbuat baik. Melalui cerita yang kami dengarkan tadi. Sehingga Tuhan Yesus kami berjanji, kami mau berbuat baik kepada sesama kami. Kepada mama, papa, kakak, adik, juga teman-teman kami. Kami juga Tuhan mau rajin membaca Alkitab. Kami juga mau rajin berdoa. Dan kami juga mau rajin beribadah hari Minggu di pelayanan anak GPIB Ebenezer. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengajaran yang kami boleh terima pada hari ini. Kami percaya Tuhan, kami akan menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, sesuai yang Tuhan inginkan dari kami. Dan biarlah Tuhan, kami mau menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Melalui sikap hidup kami dalam berkata-kata, berbuat yang baik, sehingga nama Tuhan makin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus
yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, sampai minggu depan. Selamat hari Minggu. Sampai Tuhan minggu Yesus depan. memberkati. Tuhan Yesus memberkati.